Begitu puntung rokok jatuh, membakar rumput menjadi sebuah lubang. Tom sangat terkejut. Dengan rasa penasaran dia mendekatinya. Dia mencoba menyentuh tanah. Kemudian dia mengambil cangkul dan menggalinya. Merasa ada yang aneh. Dia merobeknya. Dia tercengang, itu adalah plastisin. Dan bahkan lebih keterlaluan. Rumah di sini semuanya sama. Bahkan awannya juga sama. Beberapa hari yang lalu, mereka datang melihat sebuah perumahan baru. Mereka bertemu dengan seorang agen yang menyambut mereka. Setelah agen itu memperkenalkan isi rumah, agen aneh ini tiba-tiba menghilang secara misterius. Mereka pun segera pergi. Tapi setelah seharian berputar, mereka tetap kembali ke rumah nomor 9. Sampai mobil mereka kehabisan bahan bakar, terpaksa mereka menginap seharian. Untungnya mereka disediakan makanan dan minuman. Tampaknya telah dipersiapkan dengan hati-hati. Keesokannya Tom memanjat atap, melihat rumah yang tak berujung. Tom tidak bisa membedakan antara timur dan barat, dan satu-satu yang bisa mereka andalkan adalah matahari. Jadi mereka berjalan mengikuti arah matahari, sampai matahari terbenam. Akhirnya dia menemukan rumah dengan lampu menyala. Mereka bergegas masuk, melihat ada makanan di meja. Mereka pun akhirnya mengerti. Mereka kembali lagi ke rumah nomor 9, dan sebuah kotak misteri muncul di jalan. Saat dibuka, itu adalah semua kebutuhan harian mereka. Tapi orang yang menaruh barang itu telah menghilang. Tom membawa kotak itu ke dalam rumah, lalu membakar kotak itu beserta rumahnya. Mereka tidak ingin lagi melihat angka 9. Keesokan paginya, muncul sebuah kotak lagi di jalan. Ketika dibuka, di dalamnya ada sebuah anak bayi. Dan di kotak tertulis, "Besarkan anak ini maka kalian akan keluar." Keduanya melihat rumah di sebelah mereka. Rumah ini kembali lagi seperti semula. Dalam sekejap mereka telah menempati rumah ini selama 98 hari. Tingkat pertumbuhan anak ini sangat cepat. Hanya dalam beberapa minggu, dia telah tumbuh menjadi anak berusia 8 tahun. Setiap hari anak ini selalu meniru mereka berbicara. Jika lapar dia akan berteriak, benar-benar sangat menyebalkan. Setelah selesai makan, Tom akan membuang sampah ke jalan, lalu menunggu kotak baru datang. Ketika Tom membuang puntung merokok, dia melihat sesuatu yang menakjubkan di tanah. Dia pun mulai menggalinya. Setelah beberapa saat berusaha, lubang itu semakin dalam, dan sepertinya ada suara yang datang dari gua. Tom bekerja lebih keras, terus menggali ke bawah. 6 bulan pun berlalu. Anak itu sudah dewasa, dan Tom telah menggali sampai menemukan sebuah kantong plastik. Ternyata isinya adalah mayat tubuh seseorang. Tom sangat ketakutan. Dia pun langsung naik ke atas. Tetapi pada titik ini, dia sangat kelelahan. Gemma meminta bantuan pemuda ini. Tanpa diduga, pria itu kembali dan melemparkan tas padanya. Kemudian meletakkan mayat Tom di dalam, dan langsung melemparnya ke dalam lubang. Gemma sangat terpukul. Keesokannya dia ingin membunuh pria itu. Dia mengambil sebuah alat, menghantam ke wajahnya. Seketika pria itu terjatuh. Gemma terus menyerangnya. Tapi pria itu berusaha kabur. Tiba-tiba dia membuka trotoar jalan, lalu masuk ke dalam. Gemma segera mengejarnya. Ternyata di bawah ada banyak rumah. Dia masuk ke dalam rumah, dan di sini ada seorang anak dan wanita yang menangis. Ketika dia bertanya-tanya, dia tenggelam ke lantai dan jatuh ke tingkat berikutnya. Anak laki-laki di rumah ini berusia 15 tahun. Dengan cepat dia tersedot ke rumah berikutnya lagi. Di kamar mandi dia melihat seorang pria yang dibunuh diri. Dia ketakutan dan berguling menuruni tangga. Saat keluar dari rumah itu, melihat lingkungan yang familiar ini, tidak salah lagi ini rumah nomor 9. Saat itu juga Gemma merasa frustasi, dan pria itu dengan cepat memasukkannya ke dalam tas. Lempar dia ke lubang yang sama dengan Tom, kemudian menutup lubang itu lagi. Membersihkan dapur, merapikan setiap benda. Setelah menambahkan bahan bakar ke mobil Tom, mengendarai mobil itu dan pergi kembali ke kantor properti. Agen yang sebelumnya telah menjadi tua, dia melepaskan pin namanya. Pria itu kemudian menjepit pin itu di bajunya. Lalu dia dengan cepat mengeluarkan kantong tas, mengemas tubuh Martin dan melemparkannya ke dalam lemari. Dengan begini dia menjadi agen baru, menyambut sepasang tamu berikutnya.